Saya paling benci sekali dengan orang Kristen. Saya tidak suka, paling benci-bencinya orang Kristen. Saya nggak suka. Nah, di situ sampai-sampai saya satu gereja di Pelaju itu, saya liwat, karena saya benci, saya pernah lempar gereja pada hari Minggu. Saya lempar. Makanya sampai orang bilang kok berani saya. Karena saya tidak suka sama orang Kristen itu. Saya paling benci. Saya nggak tahu kenapa di hati saya itu paling nggak suka sekali sama orang Kristen. Paling benci sekali. Shalom saudara-saudara yang dikasih Tuhan dimanapun Anda berada. Pada saat ini kita akan mendengarkan kesaksian dari seorang wanita Muslim dan dia menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadinya. Kesaksian ini sungguh menarik, saudara. Mari kita dengarkan bersama-sama. Kiranya kesaksian ini menjadi berkat bagi kita semua yang mendengar, yang menonton video ini. Tuhan memberkati. Saya dulu adalah dari agama Islam. Saya dari agama Islam dan saya harus mengikuti agama Islam yang benar-benar, bukan hanya Islam-Islaman. Jadi saya juga mengaji, bahkan saya juga mengajar ngaji, saya sembahyang rutin, tidak pernah tinggal waktu saya. Dan saya setiap malam Jumat saya pasti mengaji. Nah, saya punya persiapan-persiapan Al-Quran seperti untuk ibadah telekung itu saya punya. Karena saya ikut nenek saya orangnya paling fanatik. Jadi saya di situ saya dididik secara agama Islam yang benar-benar. Dan saya mengikuti agama Islam, puasa itu semua saya tidak ketinggalan. Jadi saya itulah benar-benar Islam saya tidak bisa, rasanya kalau secara manusia saya tidak akan goyah kemana-mana. Tetapi bagaimana saya dari agama Islam, kalau orang tanya saya, nanti kalau kamu mati nanti kemana? Jadi saya jawab, mudah-mudahan saya akan masuk surga, mudah-mudahan. Dan saya, karena saya fanatik di dalam agama Islam saya pikir agama saya yang paling baik, agama saya yang paling bagus. Itu pikiran saya, prinsip saya dulu. Sampai-sampai saya tidak suka kepada orang-orang orang-orang Kristen, orang-orang pokok agama Kristen yang saya paling benci dan paling tidak suka kepada orang Kristen. Jangankan saya berteman, bergaul sama mereka saya tidak suka. Saya dikasih orang minum kalau di rumah orang Kristen saya tidak mau. Karena saya pikir orang Kristen itu adalah orang kafir, saya pikir. Orang yang pokoknya orang kafir yang pikir agama saya paling baik lah gitu. Tetapi agama itu saya pikir saya tidak suka. Saya paling benci sekali dengan orang Kristen. Saya tidak suka, paling benci-bencinya orang Kristen. Saya nggak suka. Nah, di situ sampai-sampai saya satu gereja di Pelaju itu, saya liwat, karena saya benci, saya pernah lempar gereja pada hari Minggu. Saya lempar. Makanya sampai orang bilang kok berani saya. Karena saya tidak suka sama orang Kristen itu. Saya paling benci. Saya nggak tahu kenapa di hati saya itu paling nggak suka sekali sama orang Kristen. Paling benci sekali. Orang punya saya mau pinjam barang orang Kristen, saya nggak mau pinjam barang orang Kristen. Karena saya pikir bentar. Halo. Jadi saya pikir kalau saya pinjam barang orang Kristen itu, saya pegangnya saya najis. Jadi kalau saya minum gelas di rumah orang Kristen, saya bertamu, saya pikir gelas yang orang itu saya katakan najis. Saya nggak mau. Jadi saya nggak mau bergaul sama orang, saya nggak mau sama sekali. Nah, setelah itu gereja saya lempar pada hari Minggu karena saya pikir paling benci ada gereja di Pelaju itu, saya benci, saya tidak suka. Jadi saya lempar gereja itu. Karena pikiran saya ini termasuk saya pikir saya ingin mau menang saya sendiri, paling baik saya sendiri. Jadi itulah saya tidak suka yang lain.
agama Kristen saya tidak suka. Kebencian saya kepada mereka, kebencian saya melunjak sehingga saya tidak mau ke rumah orang Kristen minum gelas orang Kristen. Saya tidak mau, sama sekali. Jangankan untuk bergaul, nggak mau. Nah, tetapi setelah bagaimana caranya Tuhan menangkap saya, Tuhan tangkap saya oleh karena sifat saya yang tadi, kekerasan saya yang tadi saya benci pada orang, Tuhan rupanya Tuhan tangkap saya. Tuhan tangkap saya pada waktu itu. Bapak saya sudah ke gereja, ya, sudah ke gereja. Adik saya juga sudah ke gereja, tapi saya belum ke gereja. Tuh, saya halangi adik saya. Saya bilang, kamu nggak usah pergi-pergi gereja ya, saya bilang gitu. Kalau kamu pergi ke gereja, saya bilang, nanti ada besi yang panjang, dipanasin, api dipanasin, nanti kamu ditusuk dari pantat kamu sampai ke ujung kepala tembus. Itulah hukuman kamu kalau kamu masuk Kristen. Itu saya takutin adik-adik saya. Nah, tetapi adik saya ini pengong, dia lihat, ngapa? Dia bilang tuh. Nah, akhirnya bapak saya kasih nasihatin saya bagaimana supaya saya ini boleh lembut hati saya, bapak saya bicara tentang kekristenan ini, tentang Tuhan Yesus. Bapak saya ceritakan Tuhan Yesus mati di kayu salib, tapi saya nggak mau terima. Saya bujuk ya adik saya, jangan kamu pergi-pergi gereja, nanti kamu dapat hukuman, kamu akan pokoknya ditakut-takutin lah adik saya tuh. Tapi dia tetap hari Minggu dia gereja, tinggal hanya saya yang di rumah karena saya tidak naik. Tapi saya tetap mengaji, pokoknya saya puasa, saya ikuti puasa. Maksud saya supaya mereka itu jangan ke gereja, sama seperti saya. Tetapi Tuhan itu berbeda, di mana Tuhan itu sayang dia kepada saya. Dia sayang kepada saya, dia mengasihi saya. Apa yang saya hadapi, ya. Rasanya saya tidak ada damai hati saya, tidak ada sukacita hati saya, hanya ada kebencian yang ada di hati saya. Itu yang ada di hati saya, kebencian. Yang rasanya saya tidak ada sukacita dan saya seperti murung, tidak ada berseri muka saya, karena saya pikir apa yang harus saya alami, apa yang ada dalam hidup saya ini sekarang. Nah, pada waktu saya pulang ke rumah, saya kan tinggal sama nenek saya pulang ke rumah mama saya. Pada waktu itu saya rasa ada berpikir, merenung bagaimana hidup saya ini. Tapi waktu saya merenung, saya tidur di rumah mama saya. Pada waktu itu belum ada listrik di rumah, jadi masih ada lampu kecil untuk menerangi kamar saya. Nah, jam 7 malam, masih sore ya, jam 7 malam, saya belum tidur. Tapi waktu saya berbaring di kamar sambil saya merenung ini, pada waktu itu saya merenung, memikirkan, sehingga berkecamuk di otak saya ini, bagaimana saya ini, seperti orang gelisah, seperti orang takut, pokoknya berkecamuk dalam hati saya. Waktu saya tidur, waktu saya berbaring, saya belum tidur, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada saya. Begitu terang sinar Tuhan Yesus mati di kayu salib. Saya lihat itu dia mati di kayu salib, dan terang sinar Tuhan itu tertuju kepada tubuh saya, pada hidup saya. Saya lihat, saya nggak berani yang pertama saya nggak berani. Saya tutup dengan bantal muka saya. Saya nggak berani. Saya takut saya. Akhirnya berapa menit lagi saya buka lagi, lihat sinar itu nampak lagi pada saya, tutup lagi. Saya takut, sepertinya saya mau lari, meloncat, tapi seperti ada yang nahan saya. Akhirnya saya ketiga kali nampak lagi, saya buka mata, saya nampak ketiga kalinya, saya pandang Tuhan Yesus itu, dan saya menangis lihat dia. Dia tidak berbicara, tidak, hanya menampakkan diri kepada saya. Terus saya lihat dia, saya pandang dia, begitu lama saya lihat, akhirnya hilang gambar Tuhan Yesus. Saya loncat di tempat tidur, saya lari kepada bapak saya. Saya bilang, Pak, tadi saya ada lihat, yang saya tahu Isa Al-Masih ya, bukan Yesus. Isa Al-Masih, saya bilang, dia mati di kayu salib, digantung dia menundukkan kepalanya, saya bilang. Dia lihat saya. Nah, akhirnya bapak saya bilang apa?
Tuhan Yesus itu sayang kepada kamu. Tuhan Yesus itu mau mengangkat kamu, mau mengubah kamu menjadi yang terbaik. Itu bapak saya. Bapak saya seorang kiai, tapi dia sudah bertobat, sudah dia ke gereja, bapak sebenarnya dia cinta kamu, dia sayang kamu. Bagaimana kamu sudah dapat satu penglihatan itu dari Tuhan Yesus? Saya merenung, terus saya bilang, iyalah Pak, besok minggu aku mau ikut ke gereja. Saya bilang kayak itu, seperti itu. Karena rambut saya dulu panjang ya, karena tidak boleh dipotong waktu saya Islam. Tidak boleh dipotong rambut saya, jadi panjang. Jadi saya bisa tidur malam itu. Saya tidur, bapak saya ajak saya berdoa. Terus saya ikutin bapak saya berdoa. Terus saya tidur. Sepertinya saya waktu tidur malam itu saya tenang, saya tidur. Tidak ada saya gelisah hati saya. Sepertinya ada damai dalam hati saya. Hari Minggunya saya siap untuk pakai baju, ganti baju, saya mau ke gereja. Saya lihat di gereja. Saya lihat di gereja ini, saya pikir itu orang-orang Komering semua yang di gereja itu. Rupanya ada orang Batak. Orang Batak kan hampir mirip bahasa dengan orang Komering. Nah, saya tahu orang Komering ini paling keras loh. Paling keras orang Komering ini. Nah, akhirnya waktu saya pergi ke gereja, saya dipanggil ke rumah sebelah, ya, pastoral gitu. Saya dilayani sama satu pendeta. Waktu itu ada pendeta orang Australia, Pak Hil namanya. Terus ada satu pendeta Pak Wiono orang Jawa. Dan saya dilayaninya, dikasih taunya. Bapak saya suruh ke saya kasih tahu apa yang saya dapat waktu malam itu. Saya ceritakan sama dia. Saya bilang saya dapat lihat Tuhan Yesus mati di kayu salib. Saya dapat Tuhan Yesus itu melihat saya sampai 3 kali. Saya ceritakan itu pada pendeta-pendeta waktu itu. Pada salah ada 4 pendeta yang ada pada waktu itu. Saya ceritakan. Terus pendeta ini bilang, pendeta ini tersenyum lihat saya. Pendeta ini tersenyum dia lihat saya. Terus dia bilang, Rahma, dia bilang, itu satu tanda bahwa Tuhan Yesus sayang kepada Rahma. Tuhan Yesus mau menyelamatkan Rahma. Tuhan Yesus mau mengubah Rahma menjadi yang terbaik. Bahkan Tuhan Yesus akan memakai Rahma untuk menjadi pelayan. Dia bilang gitu, menjadi penginjil, dia bilang. Saya kan belum tahu bagaimana pelayan, belum tahu. Hanya saya bilang, saya katakan, saya siap Pak. Saya bilang gitu. Hanya itu aja yang saya katakan. Saya nggak tahu artinya, tapi saya bilang saya siap Pak. Nah, saya pergi ke gereja. Setelah pulang gereja, saya dilayani lagi sama ibu, sama para pendeta ini. Bagaimana Rahma, dia bilang, setelah mendengar firman Tuhan, saya menangis. Saya menangis, terseduh-seduh saya menangis. Saya menangis. Karena saya pikir, oh, saya ini jahat selama ini. Saya jahat karena saya sudah membenci orang Kristen. Saya melempar gereja. Apapun itu saya lakukan, itu saya jahat. Tetapi yang saya lihat, Tuhan Yesus itu baik dengan saya. Tuhan Yesus baik. Dia mau mengubah saya. Kebaikan Tuhan Yesus begitu baik. Ini sebenarnya saya harus dihukum kan? Sebenarnya harus karena saya sudah melempar gereja, hukumannya berat. Tetapi Tuhan Yesus menampakkan diri, dia baik dengan saya. Akhirnya apa yang saya dapat itu? Saya katakan, Tuhan ampuni saya. Dan firman Tuhan, ada satu ayat yang saya dapat pada waktu itu. Kisah Rasul 16 ayat 31. Percayalah kepada Tuhan Yesus, maka engkau akan selamat. Nah, itu yang saya pegang sampai hari ini. Dan saya percaya pada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus sudah menyelamatkan saya. Tuhan Yesus sudah mengubah saya. Yang tadinya saya jahat kepada orang-orang Kristen, yang saya benci kepada orang-orang Kristen, Tuhan tangkap saya. Tuhan bawa saya ke jalan yang benar. Tuhan bawa saya kepada jalan yang terang Kristus. Ya, terang Kristus yang Yesus mati di kayu salib untuk menerangi hidup saya. Itulah yang saya dapat sebelum saya mengenal Tuhan Yesus. Setelah itu, saya percaya kepada Tuhan Yesus.
Saya percaya dan saya terus belajar. Saya dilayani sama satu pendeta. Dia bawa terus saya untuk ke gereja. Dan kalau saya tidak pergi hari Minggu, dia datang ke rumah saya. Dia layani saya. Tapi ada banyak godaan-godaan kepada saya, sehingga saya tidak bisa lagi ke gereja, supaya saya dihalangi. Tapi pendeta selalu menasihat saya. Dan disitulah akhirnya saya berlutut di hadapan Tuhan, di hadapan pendeta-pendeta. Dia layani saya, bahwa Rahma akan dipakai Tuhan, Rahma akan menjadi pelayan Tuhan di situ. Dan kalau saya ingat itu, saya menangis sampai sekarang. Bagaimana Tuhan itu baiknya kepada saya, bagaimana Tuhan itu mengubah saya sampai hari ini. Dan disitulah saya, setelah saya bertobat beberapa 2 bulan, saya dibaptis. Saya dibaptis di Kota Palembang, di Sungai Kundur. Ya, di Sungai Kundur, di situ ada rumah sakit kusta. Itu di sungai, itu ada sungai. Di situ saya dibaptis tahun 68. Saya dibaptis dan disaksikan sama banyak pendeta-pendeta. Karena waktu itu belum banyak orang komring yang bisa bertobat, bisa dihitung. Mungkin saya, keluarga saya, sama ada satu orang Katolik, itu yang saya tahu, yang orang komring. Dan di situ saya dibaptis, saya Islam di situ. Akhirnya setelah saya keluar dari baptisan itu, saya dipeluk semua pendeta-pendeta, dan saya merasakan kasih sayang orang-orang Kristen pada waktu itu. Dan saya sungguh-sungguh luar biasa apa yang saya dapat. Setelah saya dibaptis, berapa lama saya ingat apa yang dikatakan pendeta, bahwa Rahma akan menjadi pelayan, akan memenangkan jiwa-jiwa. Tuhan pakai Rahma. Saya katakan, Tuhan, setelah saya sudah banyak dilayani, setiap hari saya dilayani, saya dikasih pelayanan-pelayanan firman Tuhan, saya dilayani. Karena belum pertobatan saya itu dulu, waktu itu luar biasa, saya luar biasa. Setelah saya dilayani, saya katakan, Tuhan, saya berterima kasih, saya bertemu dengan Tuhan. Berterima kasih Tuhan sudah menyelamatkan saya, membawa saya kepada terang Kristus. Sehingga pada waktu Tuhan panggil, orang katakan nanti kamu kemana, saya tidak katakan mudah-mudahan. Pasti, karena saya sudah menjadi murid Tuhan Yesus, saya menjadi milik Tuhan Yesus, dan sejak Tuhan panggil saya sudah pasti untuk masuk ke surga, karena Bapa saya ada di surga. Nah, itulah sampai hari ini saya percaya Tuhan pakai saya menyerahkan diri di gereja GKII, dan saya disekolahkan dari GKII untuk ke teologi, dan saya selama 3 tahun saya dididik di dalam teologi, dan akhirnya saya keluar, saya melayani jiwa-jiwa. Hati saya sampai hari ini katakan, saya akan memenangkan jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Tuhan pakai saya untuk menyelamatkan mereka, dan sampai hari ini visi dan misi saya untuk melayani jiwa-jiwa. Dan sekarang saya selalu berdoa di menara doa di gereja GBI Epata. Dan saya percaya Tuhan akan tolong saya sampai akhir hidup saya untuk melayani Tuhan, untuk melakukan jiwa-jiwa, untuk mereka boleh mengenal Tuhan. Dan saya terus berdoa supaya Tuhan pakai saya. Walaupun saya sudah tua umur saya bersyukur umur saya hampir 70 tahun, tapi Tuhan kasih bonus saya yang luar biasa. Saya tetap kuat. Saya tetap masih bisa berjalan untuk pergi ke gereja. Saya tidak ditemani, saya pergi sendiri. Saya bisa, karena itulah kasih Tuhan kepada saya. Itulah perbuatan Tuhan kepada saya yang saya alami. Dan sekarang saya pun akan berbagi kepada orang-orang yang belum menerima Tuhan, supaya mereka pun bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus, supaya mereka juga menerima mahkota di surga. Mereka akan menerima, mereka ada tempat di surga nanti. Tidak ada yang mudah-mudahan, pasti yang masuk surga setelah menerima Tuhan Yesus. Itulah kesaksian saya. Sampai hari ini saya tetap untuk melayani Tuhan, dan tetap untuk mencari jiwa-jiwa supaya diselamatkan. Karena saya
Satu target saya di kampung Air Hitam itu, dusun Air Hitam itu adalah dusun mamak saya. Daerah itu bukan di dusun Kombring. Dusun itu, dusun Air Hitam itu dari mamak saya. Itu target saya sampai hari ini. Supaya mereka, keluarga saya di kampung itu, mereka juga boleh percaya kepada Tuhan Yesus. Dan saya yakin saudara-saudara juga demikian. Supaya mereka, saudara juga boleh percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara juga boleh mengenal Tuhan Yesus. Supaya saudara diselamatkan sama seperti saya. Apa yang saya sudah buat, yang sudah kejahatan-kejahatan saya, tapi Tuhan tangkap saya, Tuhan rubah saya menjadi yang terbaik. Bahkan Tuhan bawa saya, menjadikan saya penjala orang, menjadi penjala orang, supaya ada banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Inilah kesaksian saya, bahwa saya sampai hari ini Tuhan berkati saya, Tuhan memberkati keluarga saya dengan kehidupan penuh dengan damai dan sukacita, oleh karena ada Yesus di dalam kehidupan kami. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin.